Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCI, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCI dari komunitas SCI Teluk Betung Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema hidup dalam suasana riang gembira. Seorang anak selalu menampilkan wajah yang riang gembira. Ia senang bermain dengan teman-temannya. Ia tidak ingin menyakiti teman-temannya, walaupun mereka pernah menyakiti hatinya. Suatu hari, seorang temannya menyakiti teman yang lain. Alasannya, karena teman ini pernah disakiti. Kepada temannya itu ia berkata, "Kita tidak boleh balas dendam. Kita harus saling mengampuni. Kita kan sama-sama manusia yang tidak sempurna." Berkat nasihat itu, temannya meminta maaf kepada teman lainnya yang disakitinya itu. Mereka kembali bermain dengan riang gembira. Hari itu menjadi hari yang penuh sukacita. Ada pengampunan di antara mereka. Ada rasa solidaritas di antara mereka. Anak-anak itu sungguh-sungguh menyadari pentingnya menciptakan suasana yang damai dan tentram. Hal itu mereka dasarkan pada kesamaan hal di antara mereka. Semua mereka memiliki hak yang sama. Mereka juga memiliki tanggung jawab yang sama. Karena itu, ketika salah seorang dari mereka mengalami kesulitan dalam hidup, ia selalu mendapatkan bantuan. Suatu hari, salah seorang teman mereka jatuh sakit. Ramai-ramai mereka membantu teman ini. Mereka membawanya ke rumah sakit. Ada yang menghubungi orang tua teman ini. Suasana menjadi enak. Teman yang sakit itu mendapat penghiburan yang memadai. Ia pun segera sembuh dan kembali ke rumahnya. Suasana seperti itu tampaknya seperti mimpi. Suasana seperti ini tampak terlalu ideal. Tetapi inilah yang semestinya terjadi dalam hidup manusia. Inilah yang semestinya menjadi bagian dari hidup manusia. Suasana riang gembira mesti menjadi bagian dari hidup kita. Suasana yang membantu sesama untuk bertumbuh dan berkembang dalam kasih. Ada orang yang menyikapi hidup ini secara pesimis. Mereka memandang hidup ini dari sudut yang negatif saja. Yang dilihat adalah penderitaan yang mendera hidup mereka. Padahal sebenarnya hidup ini lebih didominasi oleh suasana kegembiraan dan kebahagiaan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang mesti kita buat terhadap orang-orang yang pesimis? Yang mesti kita buat adalah kita menyadarkan mereka bahwa ada begitu banyak kebaikan dalam hidup ini. Kalau toh ada penderitaan, itu hanya sebagian kecil dari hidup ini. Yang mesti dilakukan adalah orang mesti mengarahkan hidupnya kepada kebaikan. Dengan demikian orang akan menemukan bahwa dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang baik. Sebagai orang beriman, kita mesti yakin bahwa hidup kita selalu diliputi oleh kebaikan. Yang menjadi dasar kebaikan itu adalah Tuhan sendiri
yang senantiasa mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita akan mengalami sukacita dalam hidup ini. Hidup kita menjadi penuh dengan kegembiraan. Karena itu, marilah kita hidup dalam suasana yang gembira. Karena Tuhan selalu menyertai kita dengan kebaikannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjuang sendirian. Tuhan selalu terlibat dalam hidup kita. Tuhan, biarlah sukacitamu menguasai diri kami. Semoga hari ini kami sungguh-sungguh menemukan kegembiraan dalam karya dan hidup kami. Kami yakin Kaulah satu-satunya yang mampu mengubah suasana sedih dan susah menjadi suasana penuh kegembiraan dengan rahmat-Mu. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.